Halo guys, ketemu lagi dengan saya Basdul. Saya akan berbagi pengalaman saya kepada Anda tentang cara mengatasi masalah pada dinamo servo, yakni error-error. Jadi untuk kasus yang pertama adalah ketika Anda menyalakan dinamo servo ini, jika Anda tekan tombol on ini, langsung turun MCB pada meteran PLN Anda, maka terjadi korsleting listrik. Nah, untuk dinamo servo ini, yang pertama Anda urut guys, ini adalah soket masuk untuk listrik. Lari kemana guys? Nah, dari sini lari ke sekring ini guys, lalu lari ke kapasitor, lalu lari ke dioda sisir, terus ke sini guys, resistor. Untuk hal seperti ini, jika ada korsleting listrik, MCB PLN rumah langsung turun. Caranya adalah lihat antara soket ini dengan soket ini guys, apakah ada short. Caranya menggunakan avometer guys, dengan resistor guys. Gunakan skala X1 jika avometer analog, tapi jika Anda menggunakan digital, gunakan yang ini guys. Nah, buzzer di sini guys, tekan guys. Nah, kalau ini berarti tidak ada guys, tidak ada korsleting listrik. Yang kedua, naikkan guys, jadi lebih besar, X10, X100 atau 1K dan lain-lain. Nah, ini normal guys, tidak ada guys. Yang kedua, periksa ini guys, ini adalah dioda sisir guys. Dioda sisir ini GBJ 2010, yakni dioda sisir 20 ampere. Bisa Anda ganti dengan dioda sisir yang sejenis, sama-sama 20 ampere. Ini guys 20, ini 20 ampere guys maksudnya guys. Nah, kalau 10 ini nggak tahu guys, pokoknya Anda cari sendirilah di Google spesifikasinya. Jadi bisa Anda ganti dengan dioda sisir yang sama atau seri yang lebih tinggi, 3010, 3510, 4010, 5010, terserah Anda. Ini cek gas ya. Nah, lalu yang kedua, cek ini guys, resistor guys. Cara cek resistor sama kayak ini guys, pakai UHM meter guys. Nah, 499 guys. Ini hijau coklat-coklat berarti 500, berarti sama guys, sesuai guys. Untuk tes dioda sisir adalah sebagai berikut guys. Ini Anda lihat guys, adalah negatif dan ini positif. Ini sama seperti dioda bridge guys, bisa juga kiprok, dioda kiprok. Atau kalau Anda ganti dengan dioda biasa yang 20 ampere juga bisa Anda rangkai seperti dioda bridge. Cara tesnya adalah ini guys. Nah, yang ini positif guys ya, maaf guys ya. Nah, jadi yang positif ini Anda kasih yang warna hitam. Yang negatif ini Anda kasih warna merah. Jadi seperti ini guys caranya guys.
Nah, ini Anda gunakan skala X1 atau ini guys ada lambang dioda guys. Nah, berarti on guys, sesuai. Nah, ini yang benar guys, dibalik guys. Ternyata nggak mau guys ya. Kalau dibalik gini 0 normal, tapi kalau dibalik gini gerak ada angkanya. Kalau Anda menggunakan multimeter analog, ternyata jarumnya gerak, berarti ini short guys, harus diganti. Terus ini adalah listrik AC 220 volt yang masuk. Tekan guys. Cocok, dibalik guys, gak mau, cocok. Terus nanti ini juga ke sini guys. Gak mau. Ini guys, cocok guys, karena ini tadi negatif guys ya. Negatif memakai merah guys. Sebaliknya guys, ini yang positif. Ini tadi kaki positif guys, ini tekan ini guys, kasih yang warna hitam guys, taruh di sini. Lalu taruh di sini guys, gerak. Berarti cocok guys. Lalu dibalik guys, ini kasih yang warna merah guys. Tekan ini guys, cocok guys. Ini enggak mau guys. Jadi skema dioda bridge bisa Anda lihat di Google guys. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini kapasitor guys, cek guys. Menggunakan ini guys, ini NF guys ya, untuk mengukur kapasitor. Ditaruh di kaki kapasitor ini guys. Maaf guys. Lalu lihat angkanya ini guys, sesuai apa enggak guys. Lihat dengan angkanya di dalam sini guys, sesuai apa enggak. Kalau beda jauh, berarti sudah mengalami penurunan, harus diganti guys. Tapi kalau cuma beda sekitar 5% ya masih normal guys. Terus jangan lupa guys, ini sekring ini dicek guys. Caranya pakai X1 guys, atau yang booster ini guys. Harus dicek guys. Kalau kayak gini berarti normal guys, sekring tidak putus guys. Lalu cek ini sudah guys. Milarnya jangan lupa guys, ini dicek juga guys, milarnya guys. Milar yang ini guys, cek guys. Tetap pakai yang ini guys, karena masuk kategori kapasitor guys. 28 NF guys. Ini 22 nanofarad guys. Jika Anda ragu, ini bisa Anda lepas, lalu Anda tes secara terpisah ya guys. Seperti ini saya contohkan ya. Untuk hasil tes yang lebih akurat, sewaktu Anda tes komponen elektronika, lebih baiknya dilepas dari PCB supaya tidak terpengaruh oleh komponen yang lain. Jadi pengukuran yang didapat hasilnya lebih akurat. Jangan lupa hasil tes dicocokkan dengan spesifikasi komponen yang dites atau dilihat pada datasheet di internet. Kira-kira 10%. Sekian guys video dari saya. Jangan lupa klik tanda jempol,
klik subscribe juga tanda lonceng